Shalom, damai di hati. Senang kita boleh berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten edisi hari ini Sabtu 15 Maret 2025. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman di saat ini, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, tak putus-putusnya kami menaikkan pujian dan ungkapan syukur kepadamu oleh karena kami terus merasakan kasih dan setia-Mu Bapa dalam perjalanan hidup ini. Engkau Allah pemberi hidup, tapi juga Engkaulah yang memberi bagi kami berkat-berkat untuk boleh kami nikmati dan rasakan dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Engkau yang memberi kami hari untuk dinikmati dan dijalani, maka kami bersyukur untuk segalanya. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Dimanapun kami berada, tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya oleh firman-Mu kehidupan kami dilengkapi, supaya kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-11. Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-11 yang ditulis seperti ini. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian bacaan Alkitab, tema renungan kita adalah bersukacita menjadi orang benar dan jujur. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pernahkah kita memperhatikan kalau seorang anak baru saja mengatakan sebuah kebenaran atau kejujuran setelah dia berjuang dengan kebohongan? Semacam ada pancaran kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan, seolah beban berat telah terangkat dari pundak kecilnya. Nah, Mazmur 32 ayat 11 mengungkapkan perasaan ini dengan indah sekali. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Daud menulis Mazmur ini setelah mengalami sendiri perjalanan dari penyesalan karena dosa menuju sukacita pengampunan. Di bagian akhir Mazmur ini, ia tidak lagi berbicara tentang beban dosa, melainkan tentang luapan sukacita yang menjadi bagian dari mereka yang hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Inilah undangan bagi kita semua untuk mengalami sukacita yang meluap-luap sebagai hasil dari kejujuran dan ketulusan hati. Nah, dalam dunia yang sering mengajarkan bahwa kesenangan didapat dari kelicikan, dari jalan pintas, maka firman Tuhan memberikan perspektif yang berbeda. Sukacita sejati tidak datang dari keberhasilan yang diperoleh melalui kebohongan, tetapi dari kedamaian hati yang menjadi milik mereka yang hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kepada anak-anak bahwa jalan kebenaran meskipun terkadang terasa sulit, selalu membawa sukacita yang lebih dalam dan bertahan lama. Nah, bagaimana cara mempraktekkan ini dalam keluarga? Rayakan kejujuran lebih dari kesempurnaan. Ketika anak-anak mengatakan kebenaran meskipun itu berarti mengakui kesalahan, berikan mereka pujian dan pengakuan. Ceritakan kisah-kisah tentang saat-saat di mana Anda sendiri memilih jalan kebenaran dan bagaimana Tuhan memberkati keputusan tersebut. Ciptakan lingkungan di mana kebenaran dan kejujuran disambut dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka mari hari ini kita memilih untuk menjadi keluarga yang bersorak-sorai dalam kebenaran dan kejujuran. Dalam setiap keputusan, dalam setiap percakapan, dalam setiap interaksi dengan dunia luar, biarlah kejujuran dan kebenaran hati menjadi ciri khas keluarga kita. Karena seperti yang Daud temukan, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa.
Ya Bapa, kami bersyukur ada firman lagi yang boleh melengkapi kami semua yang menyaksikan tayangan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Firman-Mu mengarahkan lagi kami betapa sukacitanya kalau kami hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Maka bawalah kami semua Bapa untuk punya kesadaran tersebut supaya menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan hidup benar tapi juga hidup jujur di hadapan Tuhan. Secara khusus ketika kami membangun hidup keluarga kami, orang-orang dewasa, orang-orang tua memberi teladan bagaimana hidup benar dan jujur di hadapan Tuhan. Meskipun kadangkala terasa sulit dan berat, namun kejujuran dan kebenaran itu akan membawa sukacita dan sorak-sorai dalam kehidupan kami. Maka Bapa, kami berdoa, Engkau kiranya terus memberkati perjalanan kehidupan kami semua. Dimanapun kami berada, biar berkat-berkat-Mu akan terus kami nikmati dan kami alami. Umur panjang, sehat, kuat, keberhasilan, berkat rezeki-Mu kiranya menjadi bagian kami, pribadi lepas pribadi, tapi juga keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah anugerah selamat daripada-Mu akan terus menjadi bagian hidup tiap langkah kami yang kami tapaki. Sehingga kemanapun dan dimanapun kami ada, di sana kami boleh meraih dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Kalaupun kami di saat ini harus berhadapan dengan pergumulan, tantangan, apapun itu, masalah-masalah yang kami hadapi, Tuhan, kasihanilah kami. Berilah pertolongan-Mu bagi kami, bukakanlah jalan, supaya kami boleh diluputkan dari berbagai persoalan dan masalah kehidupan yang sedang kami hadapi. Tapi biarlah juga setiap sukacita kebahagiaan kami akan disempurnakan dengan berkat-berkat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang terus menuntun perjalanan hidup kami hari lepas hari. Biar kami terus mengalami menikmati damai sejahtera-Mu dalam perjalanan hidup ini. Maka terpujilah Engkau. Ini kami yang bersyukur dan bermohon. Kami bawa semuanya dalam doa demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian RHK edisi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tapi juga like, komen, bagikan video ini, dan yang ingin memberi persembahan boleh lewat kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.